Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya bernama Akvel Fakhri, nomor NIM 2010832033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan beberapa poin-poin penting yang terdapat di dalam buku Miriam Budiarjo bab 1 mengenai dasar-dasar ilmu politik. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, saya ingin menjabarkan beberapa poin yang terdapat dalam buku Miriam Budiarjo, khususnya di bab 1. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengulik tentang definisi ilmu politik dan konsep-konsep pokok ilmu politik. Pertama, mari kita mulai dengan definisi ilmu politik itu sendiri. Secara umum, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Ilmu politik juga cabang ilmu sosial yang mempelajari negara, politik, dan pemerintahan. Tujuan ilmu politik itu sendiri adalah berusaha menggapai kehidupan yang lebih baik dan lebih adil dari sebelum-sebelumnya. Usaha-usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Dan ada tambahan, yaitu poin pentingnya adalah beberapa cendekiawan politik menyampaikan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Setelah saya menyampaikan arti ilmu politik secara umum, dan sekarang saya akan menjelaskan definisi ilmu politik itu sendiri menurut para ahli. Ada dua sarjana politik yang menjelaskan definisi politik lebih rinci berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus. Di antaranya, 1. Rothhague et al. Dia menyampaikan pendapatnya yang demikian. Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha-usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Cendekiawan politik berikutnya yang menyampaikan pendapatnya bernama Andrew Haywood, yang di salah satu tulisannya berbunyi seperti: politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari konflik dan kerjasama. Setelah kita membahas subtopik pertama, yaitu definisi ilmu politik, sekarang kita beralih ke subtopik kedua, yaitu konsep politik. Konsep ilmu politik terbagi akan 5, yakni negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian atau alokasi. Semua konsep ini saling berhubungan satu sama lain. Apabila ada satu yang cacat atau gagal, disinyalir politik itu juga akan cacat dan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebelumnya kita telah menjelaskan dan telah tahu konsep ilmu politik itu ada 5, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian atau alokasi. Untuk lebih mendalami dan lebih mengetahui apa itu konsep-konsep ilmu politik, kita akan menjabarkannya satu-satu. Dimulai dari yang pertama, 1. Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Seorang
pakar di ilmu politik yang bernama J. Barents mengatakan, ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Kita beralih ke nomor 2, yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain. Para sarjana politik berpendapat dengan berkuasanya suatu golongan akan menentukan bagaimana suatu negara itu dipimpin. Lebih jelasnya berarti keberhasilan atau kehancuran dari sistem politik suatu negara itu tergantung kepada siapa yang memimpin atau siapa yang berkuasa pada saat itu. Oke, mari kita beralih ke nomor 3, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai konsep dari ilmu politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Itu berarti keputusan-keputusan tersebut harusnya telah disetujui oleh lapisan masyarakat dan tidak ada yang dirugikan sama sekali dan mendapat manfaatnya masing-masing, seperti bagaimana porsinya masing-masing juga. Oke, baik. Sekarang mari kita lanjut ke nomor 4, yaitu kebijakan umum. Kebijakan umum yaitu suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik untuk mencapai tujuan tertentu dan cita-cita bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama. Untuk itu, diperlukan rencana-rencana yang mengikat dan disahkan oleh pihak berwenang. Untuk mengapa harus pihak berwenang? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, sekarang kita beralih ke penghujung atau bagian terakhir atau konsep terakhir dari konsep ilmu politik yang tertera di dalam buku Miriam Budiarjo bab 1, yakni pembagian atau alokasi, pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Para sarjana politik mengatakan pada hakikatnya politik adalah seputar membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Namun, yang ditekankan lagi oleh para sarjana politik bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti kembali dan mereka berpendapat atau berpraduga dalam masalah ini ada hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah yang berkuasa saat itu. Dan sekian, itulah penjabaran saya tentang beberapa poin-poin penting di dalam buku Miriam Budiarjo, khususnya bab 1. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kritik dan saran, silakan beritahu saya. Semoga saya dapat membuat penjelasan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Have a nice day.